Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayatnya kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi saat ini. Dan tak lupa juga, sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Saya Nurul Fitriana, mewakili rekan kelompok ujian akhir semester mata kuliah Nalar Kritis Retorika untuk memberikan sambutan atau pembuka pada pidato kali ini. Yang saya hormati, Bapak Abdi Rahmat selaku dosen mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman kelas pendidikan Sosiologi B 2018 yang saya sayangi. Semoga pada siang saat ini masih diberikan semangat serta rasa yang bergelora, senantiasa tertanam dalam diri untuk menempuh perkuliahan yang sedang kita tempuh, agar nantinya dapat menciptakan dan melahirkan tenaga pendidik yang membentuk tunas-tunas bangsa yang hebat. Semoga rasa semangat tersebut serta pantang menyerah dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tidak pernah luntur dan tetap terjaga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan sebuah pidato dengan topik penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang dinilai belum optimal. Mengapa kita mengangkat isu tersebut? Karena dapat kita lihat bahwa penanganan dalam menghadapi pandemi cenderung lamban dan kurang tegas, serta minimnya fungsi pemantauan, pengawasan, serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyikapi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, evidence pertama akan disebutkan oleh Dimas Syaputra. Jika kita berbicara mengenai kasus persebaran coronavirus atau COVID-19 di Indonesia, kita bisa flashback sedikit ke 6 bulan ke belakang dari sekarang, atau lebih tepatnya pada tanggal 3 Maret 2020, di mana kasus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Indonesia, yaitu di kota Depok. Pada saat itu, pemerintah lebih memilih untuk mengeluarkan kebijakan dengan menerapkannya protokol kesehatan, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, daripada harus menerapkan kebijakan dari lockdown. Jika kita melihat ke dalam penerapannya sendiri, masih banyak banget gitu ya, masih banyak sekali bahwa masyarakat kita yang tidak aware atau tidak sadar tentang bahaya dari virus COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Bisa kita lihat bahwa di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul seperti tempat gym atau mungkin coffee shop atau mungkin tempat-tempat yang lainnya, itu masih banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang enggan untuk memakai masker gitu loh. Karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak dari kita yang tidak teredukasi dengan baik mengenai wabah virus COVID-19 ini. Banyak dari kita yang menganggap bahwa COVID ini hanya bohong gitu loh, hanya permainan dari pemerintah saja. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sebuah hoax saja gitu. Nah, akibat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dengan tidak menerapkan lockdown tetapi lebih memilih untuk menerapkan PSBB, bisa kita lihat bahwa kenaikan angka positifnya di Indonesia setiap hari itu semakin bertambah sampai dengan pada saat ini yaitu hampir tembus di angka 55.000 per harinya gitu loh. Hal ini juga diperburuk dengan keadaan dari pemerintah itu sendiri yang tidak mau untuk menutup akses bandara dan juga tidak mau membatasi masuknya warga negara asing ke Indonesia atau lebih khususnya ke Jakarta. Hal ini pun menyebabkan bahwa di ibu kota sendiri, lebih tepatnya di Jakarta, itu segala macam varian dari COVID itu muncul gitu atau berkumpul di ibu kota, seperti adanya varian Delta, adanya varian Kappa, adanya varian Alpha dan lain sebagainya. Itu
adalah efek dari pemerintah yang tidak mau membatasi pergerakan WNA yang dengan bebas itu masuk ke Indonesia, salah satunya dari negara India. Nah, dengan adanya hal tersebut pun bisa kita katakan bahwa sebenarnya Indonesia pun sudah kebobolan gitu untuk mengatasi persebaran virus COVID yang ada atau maupun yang berasal dari luar. Bisa kita lihat dari beberapa waktu yang lalu sebelum adanya COVID varian Delta yang dari India, ketika India belum diserang oleh gelombang tsunami yang kedua tuh. Tetapi ketika India diserang COVID gelombang kedua atau tsunami COVID gelombang kedua varian baru yaitu varian Delta, dan pemerintah Indonesia tidak mau menutup akses masuknya WNA dari negara yang sedang mengalami masalah pandemi seperti India, itu bisa kita lihat bahwa negara kita ini hampir mengalami kembali kasus positif harian gitu. Kenapa sih hal ini bisa terjadi itu karena banyak orang-orang dari India sana yang mereka yang mampu untuk menyelamatkan diri dari negaranya sendiri ketika sedang terjadinya virus tsunami gelombang COVID yang kedua, mereka ini pergi gitu menggunakan pesawat charter ke berbagai macam negara yang bisa mereka kunjungi, salah satunya adalah Indonesia. Ketika kedatangan warga negara asing dari India ini masuk ke Indonesia, itu di situ sudah mulai angka positif hariannya kembali naik hingga pada saat ini gitu loh. Ya, hal ini terjadi juga karena pemerintah Indonesia tidak mau mengambil langkah tegas untuk menutup negara Indonesia dari pihak luar gitu atau dari WNA yang berasal dari negara yang sedang terjangkit virus COVID-19 atau yang bahkan lebih parah seperti India tadi. Yang mengakibatkan angka kasus positif hariannya pun kembali naik gitu sampai sekarang ini. Dan juga ya tadi banyak bermunculannya varian-varian baru seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, atau yang lebih terkenal sekarang itu adalah varian Delta yang berasal dari India. Hal ini sangat disayangkan gitu loh. Kenapa pemerintah Indonesia tidak mau mengambil langkah tegas untuk menutup negara Indonesia dari pihak luar, memberlakukan lockdown dari pertama kali kasus positif terdeteksi. Itu bisa kita katakan bahwa mungkin sekarang ini kita bisa berpergian dengan bebas tanpa menggunakan masker seperti negara-negara di Eropa gitu juga. Dan juga pihak pemerintah pun tidak bisa bekerja sendirian gitu. Perlu juga adanya campur tangan dari pihak masyarakatnya untuk bisa menaati peraturan yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dan menyuruh kita untuk menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, ya kita pun harus mematuhi hal-hal tersebut gitu. Hal ini pun demi kebaikan kita sendiri. Pernyataan selanjutnya adalah terkait pada PSBB, di mana ketika kasus COVID-19 kian meningkat di tahun 2020, akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan berupa PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan hal ini cukup membantu dalam mengurangi jumlah kasus penyebaran COVID-19. Namun, PSBB yang diterapkan tidak begitu lama karena pemerintah hanya berpatokan pada angka yang mulai menurun dan angka diterapkannya penerapan langkah berikut berupa new normalisasi. New normal sendiri merupakan kondisi kembalinya aktivitas manusia yang dijalankan seperti biasanya, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Ketika hal ini berjalan, sangat disayangkan bagi masyarakat yang seakan menganggap COVID-19 telah menghilang dan mereka mulai melupakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Maka hal ini menimbulkan lonjakan kembali pada angka kasus COVID-19 yang membuat banyak wilayah dideteksi menjadi zona merah. Dokter spesialis patologi klinik Rumah Sakit Persahabatan, Budianta Reksa, berkata bahwa pada saat PSBB diperlonggar, angka kepositifan virus meningkat. Yang tadinya sudah sempat menurun, lalu naik kembali,
Ini sudah kejadian di Jakarta. Hal itu menjadi pertanda kalau virus berpindah ke orang lain, maka virus itu bermutasi dan semakin banyak. Secara nyata, begitu PSBB diperlonggar, jumlah semakin naik, artinya virus memang bermutasi makin banyak. PSBB ini seakan tidak dilakukan berkelanjutan dan pemerintah kurang tepat dalam menerapkan new normalisasi. Di saat kondisi masih belum stabil seperti ini, tentu hal ini juga kian memperparah kondisi dari banyak faktor yang semakin mempersulit masyarakat, juga pemerintah sendiri. Pernyataan selanjutnya masih terkait PSBB, di mana pemerintah tidak tegas pada jangka waktu mengenai PSBB. Beberapa wilayah di Indonesia memilih tidak fokus pada PSBB, padahal hal tersebut bisa dilakukan untuk sementara waktu. Setelah ditelusuri, ternyata mereka tidak ingin melakukan PSBB karena masih memikirkan terkait dana yang akan dikeluarkan ketika mereka menyuruh warganya untuk dirumahkan. Di Jakarta, pandangan cenderung lebih tertata, di mana pendanaan dan hak penuh mereka diatur dalam rangka menangani pasien COVID-19. Dan Jakarta sendiri memang memiliki pasien COVID-19 terbanyak. Semua fokus pendanaan itu diberikan kepada Jakarta dalam menangani COVID-19, yaitu sekitar 2 triliun. Anggaran hampir 2 triliun itu juga digunakan untuk membayar penginapan petugas medis, pemberian makan bagi orang yang tanpa gejala atau OTG, yaitu dengan juga adanya pembelian peti jenazah. Berangkat dari beberapa pernyataan yang sudah diungkapkan sebelumnya, dalam menangani kasus COVID-19, penting untuk dilakukan peningkatan dalam upaya pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bagi pemerintah. Kita dapat berkaca pada beberapa negara di Eropa, salah satunya Jerman, yang pemerintah setempat secara tegas mengambil langkah cepat untuk pemberlakuan PSBB atau lockdown yang diperpanjang mulanya sampai pada November lalu berlanjut hingga akhir Maret. Dan pemberlakuan beberapa restoran serta tempat usaha baru dapat beroperasi kembali pada April 2021. Tentunya, pengambilan kebijakan ini dibarengi dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan secara berkala namun pasti demi keefektifan kebijakan yang membuahkan hasil seperti negara tersebut yang kini aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal namun tetap dalam pengawasan dari beberapa aparat yang ada. Mengingat kasus positif masih belum sepenuhnya pulih. Alangkah baiknya penerapan kebijakan di Indonesia dapat mengambil contoh baik dari apa yang dilakukan oleh negara Jerman dalam pelaksanaan kebijakan yang dipertimbangkan secara berkala namun pasti. Seperti yang dikutip dari ungkapan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio pada laman kompas.com September silam, ia mengutarakan bahwa tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan PSBB dilakukan kembali secara cepat ketika kasus positif dinyatakan naik saja. Seharusnya terus diberlakukan secara berkala sampai kondisi dirasa membaik secara optimal sepenuhnya untuk menumbuhkan kebiasaan positif dari masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya, upaya pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut harus didukung oleh kerjasama dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik dalam upaya mencegah penularan virus. Kita dapat ambil salah satu contoh, yaitu para pedagang di pasar dan beberapa masyarakat ketika keluar rumah yang sering lalai menggunakan masker dan menganggap remeh pandemi COVID-19 ini. Tentunya, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebaran virus berkembang lebih cepat dan terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Baik, saya di sini Nurul Fitriana akan menjelaskan evidence berikutnya untuk mendukung data dari klaim penanganan COVID yang dinilai belum optimal dan reason pertama seperti penanganan yang lamban dan tidak tegas, kurangnya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan penanganan COVID-19. Evidence-nya sebagai berikut. Perlu kita lihat bahwa masih sangat minimnya absen kepemimpinan yang mengatur segala kebijakan yang memahami keilmuan terhadap situasi pandemi COVID, yang mampu peka terhadap segala resiko, krisis, mampu berempati, dan konsisten serta tanggap dalam menegakkan dan melaksanakan kebijakan. Dapat dilihat
bahwa saat ini ketersediaan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK di Indonesia berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO. Dilihat pada gambar, berikut data yang dapat didukung. Dan dikutip dari kumpulan rekomendasi kebijakan penanganan krisis COVID-19 yang diterbitkan oleh Knowledge Sector Initiative, bahwasanya COVID membuka mata semua pihak bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN di Indonesia rapuh dan belum mampu menjawab kebutuhan pandemi saat ini. Oleh karena itu, reformasi sistem kesehatan nasional di Indonesia diperlukan untuk mengakselerasi upaya mitigasi dalam COVID-19. Dan dapat dilihat data pendukungnya seperti di gambar. Terlebih lagi, belum optimalnya berbagai kebutuhan, pemenuhan sarana, fasilitas, alat kesehatan, dan farmasi seperti 1, sekitar 150 dan 5 dari total 293 rumah sakit di Indonesia belum memiliki perancangan dan perencanaan bencana alam, sehingga beresiko mengancam kemampuan rumah sakit untuk bertahan dalam memberikan pelayanan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, minimnya fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, fasilitas obat-obatan bagi yang terisolasi mandiri, dan minimnya jaminan ketersediaan alat kesehatan seperti oksigen, vitamin, dan juga suplemen makanan. Baik, berikutlah data-data yang telah didukung untuk memperkuat klaim bahwasannya pandemi COVID di Indonesia penanganannya belum optimal. Data-data yang telah dibawakan oleh kelompok kami semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.